Selamat pagi untuk anak kelas 6. Hari ini kita mulai materi TIK-nya dengan pembelajaran yang baru atau materi yang baru. Oke, minggu lalu kita udah belajar tentang pengertian Excel dan cara membukanya. Hari ini kita akan belajar tentang tampilan layar Microsoft Excel 2010. Oke, kita akan ulang sedikit materi sebelumnya. Cara membuka Microsoft Excel, yang pertama adalah klik Start. Yang kedua adalah pilih All Program. Yang ketiga pilih Microsoft Office. Dan yang keempat pilih Microsoft Excel 2010 atau 2017. Jika sudah 4 langkah itu kalian lakukan, maka tampilannya akan seperti ini ya nak ya. Beda dengan tampilan Microsoft Word. Ini adalah tampilan secara umum terlebih dahulu. Ada 10 macam icon yang akan kita pelajari sebelum kita masuk ke yang icon-icon selanjutnya. Oke, hari ini Budi akan menjelaskan hanya 5 terlebih dahulu. Kalau langsung 10 nanti kalian bingung. Hari ini Budi akan menjelaskan 5 terlebih dahulu. Apa saja yang akan Budi lakukan, yaitu di nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Untuk 6 dan 10 itu akan kita lakukan di minggu depan. Oke, apa sih angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5? Oke, kita akan jelaskan atau Budi akan jelaskan, yaitu yang pertama, tadi apa nak? Nomor 1 itu ternyata adalah title bar. Dan yang kedua adalah tab menu. Yang ketiga adalah toolbar. Dan yang keempat adalah formula bar. Dan yang kelima adalah active cell. Kelima icon ini akan kita pelajari dulu. Kalian perhatikan videonya, akan mau dijelaskan satu per satu. Kita mulai ya. Yang pertama adalah title bar. Oke. Di sini title bar adalah tempat untuk menampilkan nama program dan nama file yang sedang aktif. Nih contohnya ada di sini. Oke, Budi coba ulang. Di sini Budi kecilkan. Oke. Di sini adalah gambar tentang title bar. Nih, yang udah di dalam kotak sini. Nih, ini adalah title bar. Bagaimana cara bacanya? Di sini ada nih. Nama file yang sedang aktif adalah box 1. Oh, ini adalah nama box 1. Ini adalah nama file. Lalu, nama program adalah Microsoft Excel. Cara bacanya adalah nama filenya yang sedang aktif atau yang sedang kita gunakan adalah box 1. Nama programnya adalah Microsoft Excel. Oke, tampilan dari title bar yang ini yang sudah kita jelaskan tadi, yang ini adalah tampilan yang belum disimpan. Kalau misalnya sudah kita simpan, maka namanya adalah bukan box 1. Tapi nama yang kita pakai. Misalnya hari ini Excel 1, maka di sini akan diganti dengan Excel 1. Jadi perhatiin nak ya. Jika title bar kalian masih dengan box 1 Microsoft Excel, maka ini belum disimpan. Kalau misalnya sudah disimpan, maka nama filenya pun akan ikut berubah. Sedangkan nama programnya tetap Microsoft Excel. Jadi Budi ulangi sekali lagi. Title bar adalah tempat untuk menampilkan nama program dan nama file yang sedang aktif. Ini posisinya ada di atas sekali. Paham nak title bar? Kita lanjut ya. Yang kedua adalah tab menu. Nih, yang sudah dikotakkan dalam kotak warna merah. Tab menu adalah deretan menu yang berisi perintah.
Apa aja nih perintahnya tab menu ini? Beberapa menu dalam Microsoft Excel adalah Home, Insert, Pick, Layout, Formula, Data, Review, View, dan Developer. Jadi, File, Home, Insert yang selama ini kita pakai mungkin udah tahu. Ini adalah namanya adalah menu. Dimana menu itu pasti ada anaknya. Oke, ingetin dulu. Jadi kalau Bude tanya, tab menu itu apa aja nak? Isinya apa aja, contohnya tab menu, yaitu file, home, insert, pick layout, dan sebagainya. Oke, paham sampai tab menu? Tab menu ini udah dipelajari dari kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Mau dia di Excel maupun dia ada di Word, tab menu akan selalu ada file, home, insert, pick layout, formula nggak ada. Data, review, dan view. Yang membedakannya di Excel dengan di Word hanya ini. Yang membedakannya adalah di formula. Kalau di Excel formulanya pasti ada menunya, kalau di Word formulanya tidak ada. Paham? Kalau paham, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah toolbar. Nih, tadi kita udah belajar tentang tab menu, sekarang kita belajar tentang toolbar. Oke, toolbar adalah deretan ikon yang mewakili sebuah perintah. Kalau tadi di atas adalah tab menu, bener kan? Di atas ini tab menu, maka toolbar itu berada di bawah nih, yang clipboard, font, alignment, number, cell, dan editing. Oke, Budi ulang sekali perbedaannya. Kalau tab menu itu adalah menu, insert, pick layout. Kalau toolbar itu posisinya ada di bawah, yaitu clipboard, font, dan alignment. Dimana kalau misalnya kita pilih menu home, maka toolbarnya adalah clipboard, font, alignment, number, cell. Tapi kalau kita klik insert, maka toolbarnya akan berubah, bukan clipboard lagi, bukan font lagi. Pada saat kita klik menu home, maka akan tampil, misalnya yang sering kita pakai adalah di toolbar font. Pada saat kita klik menu, di sini ada toolbar font yang sering kita pakai, ya kan? Dimana di toolbar font ini ada icon-icon kecil, benar nggak? Nama tab menunya adalah menu home. Nama toolbarnya adalah font, di mana font itu ada anak-anaknya atau icon-icon kecilnya yang sering kita pakai, yaitu Calibri, font size, bold, italic, underline, benar nggak? Font, color, shading, dan border. Icon-icon kecil ini nanti kita pelajarinya. Kita pelajari dulu ya yang atasnya atau yang umumnya. Oke, Budi sudah jelasin tentang title bar, tab menu, dan toolbar. Paham nggak di sini beda tab menu dan toolbar? Untuk lebih gampangnya, yang biar kalian ingat, kalau tab menu itu ada di atas, kalau toolbar itu ada di bawah menu tulisannya. Paham nggak? Paham nak ya? Mudah-mudahan paham ya. Nanti kalian perhatikan lagi videonya. Oke. Selanjutnya yang keempat adalah formula bar. Nih, formula bar adalah gunanya untuk menampilkan informasi mengenai isi sel yang sedang aktif. Yang mana formula bar? Formula bar ini di bawahnya lagi toolbar. Jadi dia ini urutan. Nah, yang pertama atas sekali ini title bar. Terus di bawahnya lagi ada tab menu. Di bawah tab menu ada toolbar. Di bawah toolbar ada formula bar. Yang keempatnya, formula bar yang ini nih. Nih, apa guna formula bar? Untuk menampilkan informasi mengenai isi sel yang sedang aktif. Agak bingung kalian kalau apa sih Bude menampilkan informasi mengenai isi sel? Gini, bahasa kasarnya, yang kalian ketik itu akan tampil di formula bar.
Kalau misalnya kalian ketik 1, maka di sini pun akan ada 1. Kalau kalian ketik di sini A, maka di sini pun akan tampil A. Jadi formula bar ini ibarat kata kasarnya yang kalian ketik di keyboard itu akan muncul di formula bar. Paham formula bar? Paham nak formula bar? Kalau paham, kita lanjut yang kelima. Cepat sekali Bude ya. Oke. Yang kelima apa sih? Tadi yang kelima aktif sel nih. Aktif sel adalah aktif sel menampilkan sel yang sedang aktif. Sel yang aktif ditandai oleh garis tebal yang membentuk bingkai. Coba kalian lihat contohnya ini. Yang kotak yang tanda panah ini namanya aktif sel. Kalau misalnya kita praktek, ini bisa digerakkan pakai mouse. Misalnya kalau kita klik di sini, maka aktif selnya akan berubah di sini. Kita klik atau pindahkan pakai mouse di sini, maka dia akan berpindah di sini. Nah, di aktif sel pada saat kita mengetik, maka akan muncul juga di formula. Apa yang kita ketik di sini, maka akan muncul di formula. Ini formula, nak. Ini aktif sel. Oke, diulang sekali lagi. Ini aktif sel yang kita ketik, maka akan tampil di formula. Artinya, dia berdekatan atau berkesinambungan. Oke, sekarang cara bacanya nih. Cara bacanya gimana? Kalau misalnya aktif selnya ada di kolom A, baris ke-1, sel yang aktif berada di sel A1, maka bacanya kolom A, baris ke-1. Kalau misalnya Bude pindahkan aktif selnya atau selnya di sini nih yang warna ini. Nih, Bude pindahkan di sini. Cara bacanya bagaimana? Kolom D, baris ke-2. Betul? Oke, kalau misalnya Bude ubah lagi nih. Oke, Bude ganti warnanya dulu. Bude ubah lagi nih selnya. Yang kecil ini namanya aktif sel atau biasa dipanggil dengan sel. Selnya Bude ganti lagi di sini nih. Nih, gimana cara bacanya nih? Cara bacanya gimana, nak? Cara bacanya adalah kolom B, baris ketiga. Jadi untuk membaca sel ini atau untuk melihat sel ini aktifnya ada di mana atau di mana kita menulisnya, ada di sini nih. Kalau kita pindahkan sel-selnya, maka di sini akan berubah. Ini untuk merubah tempat sel berada. Kalau ini tadi formula. Oke. Untuk cara membacanya selalu gunakan atau kalian ucapkan terlebih dahulu adalah kolom. Nih, kolom dulu baru baris. Oke. Paham kan, nak? 1 sampai 5. Kalau misalnya kalian tidak paham, bisa kalian ulang lagi videonya. Formula bar. Formula bar. Toolbar. Tab menu dan titel bar. Kalian perhatikan lagi, gambarnya coba kalian perhatikan lagi, bisa kalian cerna kembali. Kenapa? Kalau sudah kalian perhatikan videonya sampai selesai, sudah kalian pahami sampai dengan selesai, maka Bude mau minta satu tugas. Tugas latihan, kerjakan di buku tulis apa, nak? Nih. Buatlah ringkasan. Ternyata cuma ringkasan saja. Walaupun cuma ringkasan, tapi Bude minta tetap dikumpul. Apa yang harus kalian ringkas? Yang harus kalian ringkas adalah kalian ambil penjelasan dari nomor 1 sampai nomor 5 beserta dengan gambarnya. Berarti yang sudah Bude jelaskan tadi, yang dari nomor 1 sampai nomor 5, kalian pindahkan ke dalam buku kalian. Kalian tulis yang rapi dan yang bersih. Untuk gambarnya, boleh di print, boleh digambar sendiri dengan rapi. Kenapa Bude selalu minta kalau gambar boleh di print atau gambar sendiri dengan rapi? Nanti kalau seandainya kalian latihan, video ini kan gak ada lagi nih. Bingung kan kalau kalian buka video hanya untuk menjawab pertanyaan.
Jadi bisa kalian lihat di catatan. Kalau catatan kalian rapi, maka jawabannya nanti kalian pasti bisa dapet di catatan kalian. Tapi kalau kalian buat catatannya asal-asalan, gambarnya pun asal-asalan, maka kalian akan bingung sendiri cara menjawab soal latihannya nanti. Paham nak ya? Untuk gambarnya boleh kalian print, boleh juga kalian gambar sendiri dengan rapi dan jelas. Kalau mau diwarnai pun boleh diwarnain, untuk kalian sendiri itu mau rapi atau tidaknya. Jadi tugas untuk hari ini yaitu kalian buat ringkasan dari penjelasan Bude dari nomor 1 sampai nomor 5, serta kalian tampilkan juga gambarnya. Jika ada yang tidak mengerti, boleh kalian japri ke Bude, akan Bude balas walaupun Bude slow respon. Tapi kalau untuk telepon, maaf, Bude tidak akan mengangkatnya, hanya Bude balas berupa japri. Oke, nah ya, mungkin sampai di sini dulu materinya. Mudah-mudahan kalian paham dulu tampilan layarnya dari nomor 1 sampai nomor 5. Jika udah selesai, nanti kita akan lanjutkan dari nomor 6 sampai nomor 10. Dan semoga pandemi ini cepat selesai supaya kita bisa praktek langsung. Walaupun nanti kita bisa prakteknya menggunakan handphone, tapi untuk saat ini nanti dulu untuk prakteknya Bude mau minta kalian pahami dulu ikon-ikonnya. Kalau kalian sudah pahami ikon-ikonnya, maka pada saat praktek nanti akan mudah. Oke, nah ya, Bude ucapkan selamat pagi dan tetap semangat belajar di rumah.